Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, kita jumpa lagi di ibadah pagi hari ini. Iya, kita akan mulai dengan ibadah ini, kita akan mengangkat pujian. Selamat pagi Bapak. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik, kita akan mulai dengan ibadah ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, mempertemukan kami kembali lagi Tuhan, untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami akan mendengar sabda firman yang kudus ya Tuhan Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan mau datang berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, baik adik-adik. Kita akan mengangkat satu pujian lagi. Ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Ya, kita akan mengangkat pujian. Beri syukur, beri syukur. Ya, tepuk tangannya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Sesaat kau pun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Sesaat kau pun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, baik. Kita akan berdoa untuk memulai dengan pembacaan Alkitab. Ya, mari kita satu dalam doa adik-adik. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan bacaan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati firman ini Tuhan, agar firman kami taburkan Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan Yesus, tapi kami mau
melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar sabda firman-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan membaca Alkitab. Ya, pembacaan kita terdapat dalam kitab Lukas Perjanjian Baru, yaitu di Lukas pasal 10 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-37. Ya, kakak akan membacanya dan adik-adik di rumah bisa melihat dan membacanya. Ya, baik. Kakak akan baca ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, adik-adik, pembacaan kita, judul pembacaannya orang Samaria yang murah hati, adik-adik. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita orang Samaria ini pasti adik-adik sudah tahu ya. Dan biasa nonton film Tuhan Yesus itu kita bisa lihat ya, ada seorang Samaria. Di situ dia menolong orang yang tidak tahu itu orang siapa, tetapi dia lewat dan membantunya. Ada 2 orang. Orang ini kasihan ya adik-adik, dipukul habis-habisan ya oleh para penyamun ya adik-adik. Di pinggir jalan. Dia dipukul bahkan dirampok adik-adik ya. Dia dipukul bahkan dirampok habis-habisan. Sudah dong rampok dia, dong pukul dia lagi sampai hampir dimati. Ya adik-adik. Jadi sudah tidak bisa bikin apa-apa ya adik-adik. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia tergeletak di pinggir jalan begitu saja. Ada seorang imam, ya, ada seorang imam, dia melewati jalan itu, tapi dia hanya melihatnya saja dari seberang jalan, dan dia jalan lagi. Dan yang kedua yaitu seorang Lewi. Datanglah seorang Lewi juga, dia datang dan sama persis, dia juga melihatnya dan dia jalan lagi dari seberang jalan. Tetapi orang Samaria ini pas dia lewat, dia datang dan dia melihat, oh kasihan, ini ada orang yang dirampok daripada penyamun ini sampai habis-habisan, tidak bisa buat apa-apa. Ya, akhirnya dia melihat dan rasa belas kasihan ya, dia menyayangi orang itu ya. Dia aduh kasihan, dalam hatinya pasti begitu ya adik-adik. Ini orang ini sudah tidak bisa buat apa-apa, sudah tidak bisa mau berdiri, tidak bisa. Akhirnya dia bantu mengangkat orang itu dan menaikkan dia di atas keledainya ya adik-adik. Dan dia membawa dia ke penginapan ya adik-adik. Dan sampai di penginapan adik-adik, apa yang dia lakukan? Sampai di penginapan, dia membayar penginapan itu dan dia berbicara ya, dia bilang sama penginapan ya, orang yang punya penginapan itu, saya menitip orang ini, dan jika kalau kurang nanti besoknya saya kembali lagi adik-adik. Adik-adik, kakak mau katakan bahwa orang Samaria ini
bukan orang Yahudi ya, orang di luar daripada orang Yahudi atau orang Israel ya adik-adik. Dia bukan orang Yahudi. Ini orang yang tidak mengenal firman Tuhan, tetapi adik-adik, kakak mau bilang dia punya belas kasihan kepada orang tersebut. Ini orang yang sudah dipukuli oleh para Benyamin. Dia kasih, dia punya kasih, dia sayang kepada orang ini hingga dia mau menolongnya ya adik-adik. Ya, kakak mau kasih tahu pada adik-adik, dalam hidup dan kehidupan kami, kita sebagai orang percaya pasti kita punya kasih ya adik-adik. Kita membantu orang lain, itu adalah bentuk kasih. Iya. Di sini ada, kakak mau kasih tahu dalam kehidupan kita hari lepas hari, mungkin adik-adik juga sudah pernah tahu dan dengar. Di sini ada 4 kasih. Yang pertama yaitu kasih storge. Iya ya. Kasih storge itu di mana adalah kasih sebagai teman atau kenalan. Kita tahu dia, oh ini kita punya teman atau kenalan, jadi kita mengasihi dia. Iya ya. Terus yang kedua yaitu kasih filial, yaitu dimana kasih ini adalah kasih sama keluarga. Kita punya family, oh kita tahu, oh ini kita punya mama tua atau bapak tua punya anak, tom punya cucu, tete kah, nenek kah, jadi tom keluarga istilahnya begitu sudah. Jadi tom mengasihi dia, jadi tom sayang dia. Yang ketiga adalah kasih eros. Ya, kasih eros ini adik-adik, kasih dimana antara cinta atau asmara, di mana adalah antara perempuan dan laki-laki. Ya, adik-adik, itu adalah kasih. Ya, karena saya menyukai dia, saya cinta dia, ya saya kasih dia. Nah, itu begitu. Terus yang keempat adalah kasih agape, yaitu kasih Allah yang tiada batasnya adik-adik. Ya. Kasih ini tidak menuntut balasan, dalam arti begini, tidak melihat latar belakang, itu siapa, oh ini saya punya keluarga, oh ini saya punya teman, saya kenal dia, jadi saya harus berbuat baik sama dia, atau saya harus menolong dia. Iya ya, kasih ini tidak menuntut apa-apa ya adik-adik. Sama seperti Tuhan ya, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan kakak. Ya. Kasih tidak menuntut balas. Ya. Dia tidak melihat, oh ini saya punya teman, oh ini saya keluarga, oh ini saya dari suku Biak. Misalnya kakak dari suku Biak, oh ini saya keluarga orang Biak, jadi saya harus bantu dia. Ya. Tidak ya adik-adik. Kasih Allah itu tidak menuntut, oh ya lihat daripada saya suku orang Biak, atau oh ini orang Manado kah, orang Batak kah. Ya, orang Toraja kah, tidak. Di mata Tuhan semua sama ya. Itu kasih agape. Kasih dari Allah ya. Ya. Kakak harap adik-adik di rumah mau seperti orang Samaria ini, yaitu mau membantu orang yang tadi dipukul habis-habisan oleh para perampok ya. Iya. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi dia mau membantunya. Iya. Kakak percaya adik-adik sudah mengenal Tuhan Yesus, adik-adik pasti mengasihi sesama kita dimanapun kita berada, teman-teman kita, saudara kita, maupun siapa saja. Ya. Kakak harap begitu. Dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari di sekolah, mau membantu teman, tidak melihat, oh saya bermain dengan suku Biak saja, oh saya bermain dengan suku Manado, saya tidak. Semua sama di mata Tuhan. Ya, kita harus punya kasih ya sesama kita ya. Karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Ya adik-adik. Iya. Baik. Kakak mau kasih tahu juga, yaitu di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari, kita harus mengikuti teladan daripada orang Samaria ini, yaitu harus rendah hati, tidak melihat, oh dia ini orang kaya, orang berada, jadi saya berteman dengan dia, saya mengasihi dia saja supaya dia bisa kasih ini, saya itu, tidak ya adik-adik. Ya. Kita harus rendah hati dan murah hati. Dimana dalam kehidupan kita hari lepas hari kita harus melakukan kasih agape, yaitu kasih dari Allah ya. Kakak mau kita semua adik-adik maupun kakak juga ya. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus yang punya firman ini dapat menyempurnakan untuk adik-adik di rumah maupun kakak. Baik, amin untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, kita akan mengangkat pujian.
Kasih pasti lemah lembut. Ya, baik. Adik-adik di rumah kita menyanyi bersama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik, kita akan berdoa untuk doa syafaat. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu bagi kami hingga pada saat hari ini Tuhan kami dapat berkumpul seraya memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan dan kami sudah membaca sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hamba mohon kiranya Tuhan berkati persembahan Tuhan agar berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus, terutama di jemaat kami Efrata Wosi ya Tuhan Yesus, terlebih khusus sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk firman yang telah hamba taburkan Tuhan. Hamba tidak dapat menyempurnakan ini, tapi hamba yakin dan percaya Tuhan Engkau dapat menyempurnakan firman ini sesuai menurut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati adik-adik kasih kami yang di rumah yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan, agar dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari dalam berperilaku selalu mengasihi sesama teman-teman mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarilah kami hingga kami selalu mempunyai kasih agape, yaitu kasih yang tiada batasnya ya. Tidak memandang apa dia saudara kami dan dia keluarga kami, tetapi kami yakin dan percaya dengan kasih agape kami dapat mengasihi sesama kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk adik-adik terkasih yang di rumah dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, agar dalam hidup dan kehidupan mereka selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Dan begitu juga orang tua mereka, Tuhan terus berkati, berikan kesehatan dalam pekerjaan orang tua mereka, Tuhan terus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami berdoa untuk kakak-kakak pengasuh yang setia melayani-Mu Tuhan. Terus berkati, berikan hikmat, marifat yang berasal daripada-Mu saja Tuhan, agar dalam memberitakan pelayanan sabda firman-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk Kabupaten Manokwari ini, Tuhan terus berkati kota Manokwari ini agar menjadi kota yang damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah ini, kiranya Tuhan berkati ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya baik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.